Halo guys, ketemu lagi bersama saya. Kali ini kita membahas kaitannya dengan desain studi. Nah, untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sudah kita buat, ada hal yang perlu diperhatikan karena hal ini tidak bisa kita abaikan. Apa itu? Desain studi. Nah, penentuan desain studi ini akan menentukan yang namanya kualitas penelitian dan ketepatan penelitian. Oleh karena itu, desain yang digunakan dalam penelitian itu harus tepat. Nah, pemilihan desain studi dapat dilakukan sesuai masalah yang akan kita cari tahu jawabannya. Ada beberapa alternatif desain studi, di mana prinsip pemilihan desain adalah pilihan desain yang paling valid, terkecuali tidak bisa, yaitu artinya kita selalu menetapkan prioritas untuk memilih desain yang paling valid. Kemudian apabila desain tersebut tidak mampu laksana untuk dikerjakan, maka barulah kita terpaksa memilih desain alternatifnya. Nah, untuk penelitian yang mencari hubungan antar variabel atau desain ini bisa diurutkan dari yang paling valid, yaitu eksperimen, kohort prospektif, kohort retrospektif, nested case control, kasus kontrol, dan yang terakhir potong lintang. Artinya, ketika kita mau meneliti hubungan antara variabel, pikirkan dulu eksperimen. Apabila desain eksperimen ini tidak memungkinkan untuk mampu laksana gitu, maka kita bisa memilih alternatifnya lagi. Contohnya pilih kohort. Kemudian kalau tidak memungkinkan lagi, kita pilih kasus kontrol. Jika sama tidak memungkinkan lagi, kita bisa pilih potong lintang atau cross sectional. Nah, hal ini perlu diingat juga bahwa sebenarnya tidak ada desain studi yang superior atau paling baik. Namun, masing-masing desain studi ini memiliki kelemahan dan kekuatannya masing-masing. Di metode EVIT dulu kita sudah pernah bahas kaitannya dengan kelemahan dan kekuatan dari masing-masing desain, sehingga di kali ini kita sudah tidak berbicara soal kelemahan dan kekuatan dari masing-masing desain tersebut. Kita cuma fokus bagaimana memilih desain studi. Nah, desain studi epidemiologi itu ada bermacam-macam. Nah, dalam memilih desain mana yang paling tepat, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab, dan jawaban-jawaban tersebut merupakan acuan dalam menentukan desain penelitian. Yang pertama, mungkin kita harus tahu dulu apakah tujuan utama dari penelitian kita. Apakah penelitian kita ini untuk menjelaskan variabel, menjelaskan kelompok-kelompok berdasarkan situasi penelitian, atau mau menguji suatu hubungan, atau penelitian kita ini mau menguji sebab akibat pada situasi tertentu. Nah, jika suatu penelitian adalah penelitian untuk mengetahui besar masalah, kita harus mengidentifikasi lagi apakah penelitian tersebut hendak mengetahui besar masalah dari variabel-variabel yang bersifat apa. Apakah berskala kategori, numerik, atau red. Nah, contohnya, tujuan penelitian ingin mengetahui prevalensi. Maka kira-kira
desain studi apa yang cocok. Nah, kalau saya ingin mengetahui insidensi pada satu masalah kesehatan, maka desain studi apa yang cocok, ya. Kalau kita sudah menentukan tujuan, artinya kita mau tahu apakah kita cuma mau menjelaskan variabel tadi, apakah ada pembanding atau tidak. Maka jika tidak ada pembanding, hanya cuma mau menggambarkan variabel atau kelompoknya, maka desain studi yang kita pilih adalah studi deskriptif. Di studi deskriptif lagi, kita mau menggambarkan berdasarkan waktu, ada time seriesnya, case report atau series, atau sekedar cuma mengambil pada titik yang sama semua variabel kita mau menggambarkan begitu saja. Atau kalau ada kelompok pembanding, maka kita bisa memilih desain studi analitik. Nah, tidak berhenti pada desain studi analitik aja, tetapi pertanyaan berikutnya yang muncul, apakah akan diberi intervensi atau tidak. Nah, jika ya, kita akan memberikan perlakuan atau treatment, masih ada pertanyaan lagi yang harus dijawab. Apakah intervensi yang nanti kita lakukan itu dialokasikan secara random ke dalam kelompok studi atau tidak? Jika ya, maka kita bisa pilih randomized control trial. Jika tidak dialokasikan secara random ke dalam kelompok studi, maka kita bisa pilih eksperimen kuasi. Nah, jika studi analitik kita tidak memberikan intervensi, maka kita bisa menuju ke desain studi observasional. Nah, desain studi observasional, pertanyaan berikutnya, bagaimana arah pengusutan dari hal yang ingin kita ketahui. Kalau arahnya dimulai dari paparan penyakit ke penyakit, artinya kita mau lihat paparannya dulu, kemudian baru kejadian penyakit, maka desain studi yang bisa kita pilih adalah kohort. Nah, perlu diingat dengan baik bahwa kohort adalah desain studi yang bisa kita pakai untuk melihat insiden atau kejadian baru. Nah, untuk mengatakan kejadian baru, biasanya harus dibuktikan bahwa pada awal pengamatan, subjek yang akan kita teliti itu bebas dari kejadian yang sedang kita amati. Nah, cara untuk membuktikan bahwa subjek bebas dari kejadian pada awal pengamatan adalah dengan cara mengamati subjek secara berulang, yaitu ada awal pengamatan dan ada akhir pengamatan. Itu desain studi kohort. Kemudian kalau kita berangkat dari kejadian penyakitnya dulu, kemudian kita mau lihat paparannya, maka desain studi yang kita pakai adalah kasus kontrol. Nah, desain studi kasus kontrol biasanya dipakai karena kasusnya yang tidak terlalu banyak, gitu ya. Kalau kasusnya sedikit kita pakai cross sectional, maka hasilnya akan jelek. Makanya akan dimulai dari kasus, kemudian kontrol. Kemudian desain berikutnya adalah desain studi cross
seksional. Masih ingat cross seksional atau potong lintang? Itu adalah penelitian di mana pengukuran itu dilakukan satu kali dalam sewaktu. Nah, karena pengukuran dalam satu waktu, maka kita bisa menemukan kasus lama maupun kasus baru, sehingga seringkali studi potong lintang ini juga disebut dengan studi prevalensi. Nah, kalau kita juga ingin melihat atau meneliti rata, kita juga bisa menggunakan yang namanya desain studi potong lintang atau kasus kontrol. Nah, hal ini juga dapat kita kembalikan sesuai dengan substansi yang diinginkan. Contoh, meneliti rata ketika saya ingin meneliti kualitas hidup orang dengan epilepsi. Nah, cut off point tidak jelas yang disebut kualitas hidup itu apa. Kualitas hidup cuma diukur berdasarkan kuesioner tanpa ada kejelasan yang namanya kualitas yang baik itu seperti apa, kualitas yang buruk seperti apa. Maka yang bisa dilihat hanyalah rata dari angka tersebut, maka aman bagi saya untuk memilih desain studi cross-seksional. Nah, desain studi cross-seksional itu paparan dan penyakit diukur pada saat yang bersamaan. Berikutnya adalah tugas Anda, yaitu membaca artikel penelitian. Anda baca jurnal, kemudian apa yang Anda lakukan? Lihat desain studi yang dipakai itu apa, bagaimana pemilihan sampelnya, kemudian bagaimana pengamatan atau pengukuran dari variabelnya, kemudian bagaimana desain statistiknya, dan bagaimana desain operasionalnya. Silakan kumpulkan melalui Kulino. Yang dikumpulkan adalah artikel yang dibaca dan hasil yang Anda dapatkan dari artikel itu terkait dengan desain studi, desain pemilihan sampel, desain pengamatan atau pengukuran, kemudian bagaimana statistik dan operasionalnya. Saya rasa pertemuan kita sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Sampai jumpa.